hati dan pikiran kami supaya kami sungguh mengerti dan memahami. Kami siap mendengarkan kebenaran. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Mari kita membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 18 ayat 18. Matius 18 ayat 18. Kalau sudah ditemukan, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang mengikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan ayat ini, kira-kira apa yang muncul dalam benak Anda? Kira-kira apa yang muncul ketika kita baca ayat ini? Enggak ada. Mempunyai kewenangan. Betul. Apa lagi? Otoritas yang luar biasa. Apa lagi? Satu lagi. Dari mahasiswa? Ya dan amin. Mahasiswa ya? Mahasiswa tingkat terakhir. Iya. Saudara, otoritas, kuasa, dan segala macam. Saudara, sebenarnya ayat ini membuat kita selalu harus optimis. Betul? Karena apa? Ada kuasa, ada otoritas yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu akan tercipta dan akan terwujud jika apa? Jika kita hidup di dalam Dia dan kita menaklukkan seluruh hati dan pikiran kita. Artinya saudara, firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia terlepas di surga. Artinya saudara, mandat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi setiap orang percaya. Artinya, saya mau lihat satu topik saja. Itu berarti ada potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, saya mau bicara pagi hari ini adalah langkah untuk memaksimalkan potensi diri. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian itu, ya, saudara, yang pertama kita melihat setiap orang yang dilahirkan ke dunia adalah memiliki potensi diri, betul? Memiliki potensi diri. Ada sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kita. Kalau saudara baca dari segi medis saja, bahwa ketika Anda lahir di dunia, itu sudah mengalahkan ratusan bahkan ribuan sel yang ada, sel sperma yang ada, yang calon jadi manusia. Jadi Anda adalah orang yang sang juara sebenarnya, telah mengalahkan sekian banyak calon manusia. Itu secara medis. Secara rohani jelas firman Tuhan berkata di sini, potensi itu diberikan bagi setiap orang. Ini persoalannya saudara, sayangnya jarang orang menyadari bahwa hal tersebut. Bahkan sering orang merasa rendah. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Dan dia tidak sadari potensi yang ada di dalam seluruh kehidupan. Dan itu saudara, kenapa terjadi? Kendala terbesar manusia justru terletak sebenarnya dalam pikiran. Dalam pikiran. Kita selalu berpikir ini yang apa? Saudara, kelebihan kita dari seluruh ciptaan di dunia adalah ini. Tapi pikiran juga sekaligus menjadi penghalang bagi kita untuk maju. Pikiran yang terlalu sempit, pikiran yang tidak diajak mau untuk maju dan segala macam, itu ada banyak. Kamu siapa? Kamu begini dan segala macam. Belum lagi dari sisi rohani, kalau kita coba lihat di mana iblis selalu mendakwah dalam kehidupan, seluruh kehidupan.
Sehingga saudara, orang yang dapat berpikir besar itu dan positif biasanya dapat melakukan hal yang besar. Orang yang berpikir besar dan positif itulah yang bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi kalau Anda selalu berpikir negatif dan hanya berpikir kecil, saudara, maka jadilah seperti iman. Itu kata firman. Saya dulu ketika saya kuliah di semester 3 saya udah bilang begini, saya mau kuliah sampai mentok. Ketika saya sampaikan ke saudara, saya bilang nggak tahu diri, nggak tahu diri. Lupa semua harta warisan orang tuamu mau dijual, kami makan apa, dia bilang. Tapi apa? Saya sudah tahu dari segi kebenaran firman Tuhan. Kita sering kali katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita mau bertindak, kita lemah. Itu kenapa? Karena pikiran. Jadi sebenarnya tak kalah kita berkata bagi Tuhan tidak ada mustahil, seharusnya di hati dan pikiran kita berkata, ya, bersama dengan Tuhan saya bisa melakukan. Saudara, tadi saya katakan, saya itu dia bukan karena orang tua mampu dan segala macam, tapi saya lihat potensi dia. Kenapa orang lain bisa? Seharusnya saya pun bisa. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sama dengan yang saya sembah, maka saya pun harus bisa. Itu konsep. Karena apa? Saya suka sebenarnya baca riwayat orang-orang yang berhasil itu. Itu dimulai dari pikiran dan semangat yang positif. Jarang, kecuali mereka yang sudah konglomerat mau berhasil segala macam, itu bisa. Tapi juga dalam penelitian menunjukkan orang yang sudah di karpet merah yang sudah hebat pun susah untuk melanjutkan segala sesuatu. Karena apa? Tidak memahami potensi diri yang sesuai. Jadi, saudara, hal yang pertama adalah, langkah pertama adalah gambarkan impian atau cita-cita secara mendetail. Kira-kira apa yang mau Anda capai? Saya dulu waktu kuliah di Jeffrey ada dosen kami namanya Jonas Akam. Dia bilang, coba bikin timeline. Kira-kira apa? Anda tamatnya berapa tahun kemudian, berapa tahun kemudian, apa yang Anda mau kerja? Itu gambar. Jadi saudara, memang kalau kita tidak berpikir positif dan katakanlah umpamanya kita tidak berpikir besar, maka kita berpikir, ya tamat pulang kampung, habis itu menikah, selesai. Jadi akhirnya itu yang sering terjadi. Tapi kalau kita berpikir besar dan kita berpikir positif, maka kita berpikir, mahasiswa bilang tahun 2023 saya selesai wisuda, 5 tahun saya jadi guru, 10 tahun katakanlah 5 tahun saya menjadi guru, mau jadi pendeta, 10 tahun saya menikah, tahun berikutnya buka TK, ini dan segala macam. Sebenarnya bermimpi itu siapa yang larang? Ada. Gratis kok mimpi. Pastor kita universitas, tapi sampai sekarang saya belum dengar tahun berapa Universitas Santos Artis itu terus. Tahun berapa? Tahun ini. Tahun ini. Amin. Tapi kalau di gereja sudah ada 2030 sekian gereja sudah ada. Tapi oke, tahun ini bilang. Ya saya tidak tahu. Nanti kita tanya 2022, kita tanya tahun ini lagi gitu. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan terjadi. Saudara, hal yang pertama kita lihat di sini adalah banyak penelitian yang dilakukan. Ternyata orang yang telah meraih kesuksesan itu jauh sebelum itu dia telah memiliki impian. Jadi kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya. Dia sudah mimpi. Dia sudah punya gambaran ke depan. Gitu. Artinya dia sudah mimpi. Lihat kira-kira apa yang mau dilakukan. Nah, yang berikut milikilah impian yang jelas. Visuasilah. Ini tidak orang
Batak ini, Anda sudah mengerti. Tersebut dengan media yang sepertinya. Artinya saudara, mari kita gambarkan sesuatu itu dengan yang sesuatu yang nyata. Jangan bilang begini, saya menjadi orang besar. Orang besarnya apa? Saya mau berhasil tahun 2050. Berhasilnya apa? Punya anak begitu berhasil. Iya kan? Tapi itu nggak usah diimpikan. Yang tinggal dekatin cewek, nikah, datang ke pendeta, selesai. Nggak harus mimpi punya anak, walaupun itu perlu gitu. Tapi artinya itu sudah berjalan begitu saja itu. Jadi tinggal berdoa dan rencana. Dan saudara, itu kan beserta target waktu yang diperlukan dalam usaha untuk meraih tersebut. Jadi saudara, setelah kita gambarkan itu, targetnya kapan? Jangan bilang begini, terserah Tuhan Yesus. Kapan? Saudara, kita punya target. Secara logika berpikir, kalau sudah 75 dan segala macam, Anda mau berdaya apa? Gitu. Artinya, mari kita coba lakukan itu dengan sesuatu. Yang kedua adalah langkah perluaslah wawasan Anda. Tadi boleh kita bermimpi. Yang berikut adalah bagaimana kita memperluas wawasan yang ada. Setelah Anda mempunyai gambaran yang jelas terhadap hal yang menjadi impian Anda, janganlah berhenti sampai pada tahap seorang pemimpi saja. Jangan orang Batak bilang angan-angan tukang cendol. Tahu tukang cendol? Dia bilang, saya bikin cendol nanti laku 50 kali sekian. Besoknya orang akan cerita 2 kali lipat, jadi 150. Begini dan seterusnya. Tiba-tiba hujan datang, nggak laku cendol. Karena apa? Musim hujan siapa yang mau minum cendol? Es dawet itu. Tapi kalau panas, orang pasti cari. Artinya saudara, bagaimana kita mengembangkan, memperluas wawasan kita, serta mengembangkan potensi yang ada pada kita. Tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Tiada orang yang menjadi pintar tanpa belajar. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa berjuang. Nggak ada orang tiba-tiba pintar tanpa belajar. Jadi artinya saudara, kalau kita lihat di sini, kita perlu apa? Belajar. Orang yang ingin berhasil haruslah berani untuk belajar. Jadi saudara, saya punya pengalaman. Anak saya ngambil rumah di Cilengsi. Terus kami bikin pompa. Saya beli pompa yang second karena yang baru agak mahal. Akhirnya saya belilah yang second. Pertama saudara, bagus. Saya tinggal 2 minggu, tiba-tiba nggak bisa hidup. Saya apa lagi? Saya bongkar lagi. Saya bawa ke tukang servis. Terus lancar. Berikutnya macet lagi karena jarang dipakai, hanya sekali seminggu. Saudara, apa yang terjadi? Saya buka YouTube. Bagaimana? Dia bilang di situ iklannya, kalau pompa tidak dipakai, jangan lari cepat-cepat lari ke tukang servis. Kocek Anda akan habis. Saya buka YouTube. Saya belajar, saya buka pelan-pelan. Setelah itu jadi. Singkat cerita, jadilah itu pompa. Istri saya bilang begitu. Pak, kalau kau bukan pendeta, rupanya kau sebenarnya rakus banget. Kenapa sih kau kerjain semua? Saudara, yang di pikiran saya kan itu sudah di permanen. Sudah permanen itu sanyo itu. Jadi setiap kali akhirnya apa? Setiap kali macet itu saya buka sendiri. Datang istri saya, dia bilang, Bapak sekarang sudah jadi tukang pompa, sudah bisa berbagi sanyo. Terus saya akhirnya pulang, saya cerita, saya datang ke tukang servis, sekarang udah kenal. Jadi triknya hanya itu aja bang. Iya, cuman orang nggak tahu pak. Sebenarnya tinggal buka yang di samping, putar, udah jalan, selesai. Karena apa? Mungkin pasirnya menyumbat di situ, tersumbat dia. Padahal kalau kita bawa ke servis paling tidak 50.000. Saudara, saya kuliah 4 tahun
2 tahun, 3 tahun, nggak ada itu cara memperbaiki sanyo, nggak ada. Yang ada adalah cara berkhotbah. Tapi, saudara, artinya apa? Kita mau belajar, kita mau mencoba memikirkan sesuatu. Itu maka dikatakan perluaslah wawasan. Jadi, saya mau katakan baca Alkitab itu harus. Tapi jangan hanya baca Alkitab. Kasih suatu dunia. Baca mau politik, apa saja baca. Supaya apa? Wawasan kita luas. Maka saya sering kali katakan, orang itu harus berpikir global, bertindak lokal. Berpikir global, bertindak lokal. Artinya apa saja kita bisa baca, pahami. Ketika orang bicara bisnis, sedikit kita tahu. Ketika bicara begini, paling tidak kita tidak bilang, lalit itu Pak Pendeta, enggak begitu. Tapi kita bisa mengerti sedikit. Teman saya ada orang Timur di Lampung waktu kami pelayanan, saudara, 98% jemaatnya Chinese. Ketika dia masuk di situ, susah dia pelayanan karena dia nggak tahu masalah bisnis dan segala macam. Saudara tahu, akhirnya dia pergi ke negara media, dia beli buku dan segala macam. Paling tidak, bagaimana paham pemikiran, karakteristik orang Tionghoa dan bisnis itu. Sehingga dia sekian lama di situ orang bilang, pendeta kita sekarang sedikit maju, nggak terlalit lagi. Karena apa? Itu yang tadi juga berpikir bagaimana kita mengembang. Yang ketiga, lakukan tindakan nyata yang mendekatkan pada impian. Jadi tidak hanya sekedar mimpi, tidak hanya memperluas, tapi yang langkah ketiga adalah kita buat tindakan nyata yang mendekati kepada impian yang kita mau. Artinya teori harus disertai dengan praktik. Jangan nanti dan seterusnya. Tapi bagaimana kita membuat langkah yang step by step. Artinya 1000 langkah itu harus dimulai dari 1 langkah. Gak pernah langsung lompat 500. Tapi dimulai dari 1 langkah, 3 dan seterusnya. Terus tindakan kecil apapun akan mendekatkan diri pada impian. Saudara, saya dulu berpikir jadi gembala. Akhirnya apa? Saya coba berpikir mengembangkan jemaat, kunjungan, berpikir dan segala macam. Terus ketika saya sudah jadi gembala, orang tawarkan, Pak, enggak jadi dosen. Tahun 2000 saya sudah mulai mengajar. Terus saya bilang, bagaimana caranya? Saya lihatlah itu bagaimana mulai masuk dalam dunia pendidikan. Sehingga secara perlahan-lahan kita dilengkapi mengembangkan sikap. Walaupun orang ada yang lari cepat, biarkan kita lari seperti kura-kura, tapi pelan-pelan tapi pasti. Jangan lompat seperti singa atau rusa tiba-tiba jatuh. Perlahan. Kalau orang bisa lari gigi 5, ya kita gigi 3. Karena apa? Potensi yang ada pada kita hanya mungkin seperti itu. Tapi mari kita terus melakukan sesuatu. Yang keempat, kembangkanlah pikiran yang positif dalam diri Anda secara terus-menerus. Yakinlah apa yang telah Anda lakukan itu merupakan sebuah proses yang benar untuk membawa Anda menuju kesuksesan dan mencapai impian. Artinya saudara, yakin. Hanya saja ada orang cepat berhasil mencapai impian, ada yang perlahan. Gak apa-apa. Jadi tergantung kita mau ikut yang mana. Jadi saudara, mari kita. Yang berikut adalah ucapkan kata-kata yang positif, terutama dilakukan pagi dan malam hari menjelang tidur. Jadi berpikir pagi-pagi apa yang mewarnai pikiran kita, malam, supaya pada akhirnya itu menguasai. Jangan bilang, aduh hari ini saya akan dimarahi dosen saya, betul dimarahi. Jadi artinya ucapkan kata-kata yang positif. Hari ini saya mau berhasil. Baru lihat berhasil dalam apa? Menyelesaikan tugas mata kuliah. Selesai. Terus malam hari, terima kasih ya Tuhan.
menjalankan pekerjaan itu. Artinya itu yang mewarnai seluruh pemikiran kita. Yang berikut adalah langkah keempat, kembangkan pikiran Terus yang kelima, bayangkan apa yang Anda lakukan ketika Anda berhasil dan meraih impian itu. Jadi saudara, kita sudah berpikir, kira-kira setelah kita berhasil artinya apa yang Anda lakukan? Artinya membayangkan ini merupakan bagian penting menentukan tingkat kepercayaan diri kita. Jangan bilang berhasil enggak ya? Berhasil enggak ya? Karena keberhasilan itu kan relatif orang menilai. Relatif. Artinya saudara, artinya begini. Saya selalu bilang ke anak saya begini. Anak saya yang pertama itu dia mirip seperti mamanya. Kalau mau capai sesuatu harus kudu gitu. Dia kalau dia pikirkan sesuatu, dia berjuang mati-matian. Saya bilang, boleh kita punya impian, tapi persoalannya adalah ya jangan langsung karena persoalannya nanti kalau tidak itu terjadi, kita bisa putus asa dan segala macam. Jadi artinya apa yang kita mau kembangkan adalah sebuah kepercayaan. Yang berikut adalah jika membayangkan saja dan Anda tidak berani, bagaimana Anda dapat merealisasikan hal itu menjadi sebuah kenyataan. Memang tipikalnya orang beda-beda, tergantung kepada tipikal karakteristiknya. Kalau sanguin memang seperti itu, tapi kalau flekmatis didorong-dorong, ditendang dulu baru jalan. Tapi kalau sanguin, saya kira dia akan terus bergerak sedemikian rupa. Bayangkan di dalam benakmu, percakapanmu, perbuatanmu, dan semua indera yang ada mempunyai resapilah sampai pikiran itu masuk di dalam alam sadar. Jadi, saudara, mari kita coba berpikir satu kelak. Contohnya, ketika Anda sudah jadi guru, apa yang Anda lakukan? Saudara, saya dulu pernah kecewa dengan dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing saya itu di satu kampus itu orang hebat, orang penting. Tapi kalau kami antri, saya dulu belum segemuk begini, masih kurus, kutilang, kurus tinggi langsing. Terus ya naiknya 9 dari Bekasi 9A. Terus kalau ada orang yang naik bawa Mercy, BMW dan segala macam, walaupun saya sudah duluan, dia di belakang, itu yang didahulukan. Saya bilang begitu, satu saat saya jadi dosen, saya tidak akan perlakukan seperti itu. Ikut antrian. Karena saya berpikir kalau begitu semua dosen terjadi, celaka dunia pendidikan. Celaka. Makanya pernah dulu ada orang seperti yang bimbing, saya bilang tunggu dulu. Dia bilang kejam banget itu orang. Karena berangkat dari sebuah pengalaman yang ada. Jadi saudara, itu hal yang kita lihat. Yang keenam, bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Kata pepatah lama, jika ingin berhasil, maka belajarlah. Sudah berhasil, dan jika ingin memaksimalkan potensi diri Anda, maka bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Saya waktu SMA saya sudah pernah katakan, ketika saya mau mencari suatu prestasi, saya nggak mau belajar dengan orang yang lebih bodoh dari saya. Saya cari orang yang lebih pintar. Karena apa? Pikirannya positif. Dan dia akan berpikir, dia akan membuka rahasia-rahasia yang ada. Jadi artinya saudara, kita perlu belajar dari orang-orang yang berpikir positif. Ketika kita komunikasikan visi dan impian kita dengan orang yang berpikir negatif, dia bilang, mana mungkin itu terjadi? Saya dulu, saudara, ketika saya sudah jadi gembala, saya punya impian nggak terlalu tinggi. Tapi saya bilang begini, saya mau punya mobil. Karena apa? Kalau saya bawa jemaah majelis kunjungan ke gereja, ke jemaat, kalau hujan panas susah. Kebetulan ada majelis kami itu sedikit bobotnya cukup tinggi, berat. Terus saya berpikir, saya harus punya mobil. Jadi saya bilang, Pak, kata orang perawatan mobil
mahal, cukup dengan satu orang desain. Saya bilang begini, kalau orang Tuhan sudah kasih induknya, yang lain kecil. Saudara, akhirnya apa? Waktu itu saya bilang begini, istri saya mau ngambil motor, sinilah uang motor itu kita bikin beli mobil. Nanti gimana? Kebetulan istri saya ikut arisan motor, pasti dapat. Dia kasih itu 13 juta, saya tambahkan beli mobil yang dulu mobil hijau itu. Saya dapat 23, saya perbaiki, saya jual 45. Ya, teman saya bilang dasar orang Batak. Habis itu baru saya jual, itu beli Avanza saya, silver itu. Dari situ baru saya jual, beli lain. Saya bilang begini impian saya, yang 0 km itu rasanya gimana sih? Artinya yang baru. Akhirnya tapi apa? Impian. Tadi saya bilang, apa yang kita dapatkan dimulai dari sebuah impian. Jadi tidak tiba-tiba turun dari langit, tapi ada sebuah proses yang kita terus harus kerjakan. Pikiran Anda seperti antena radio yang menangkap sinyal dan frekuensi yang Anda pilih sendiri. Jadi pikiran itu sudah ada yang jelek, ada yang bagus, tapi bagaimana kita menangkapnya? Mau frekuensi yang mana? Jangankan bilang di luar, di mahasiswa teologi, di kalangan pendeta pun ada pikiran-pikiran yang jelek. Kompetisi yang tidak sehat dan segala macam yang saling menjelekkan. Tapi tergantung kita mau ambil sinyal yang mana. Yang seperti antena tadi, ada kan gelombangnya di situ. Kita tinggal putar FM 98, 97 dan seterusnya. Jadi sama. Ada katakanlah kita di sini sekitar 100 lebih. Frekuensinya ada 100, tapi Anda mau lihat yang mana? Mau pikiran Pak Moses, oh itu hebat. Usia-usia seperti ini masih berpikir universitas, itu luar biasa. Tapi jangan berpikir seperti orang lain. Aduh, udah begini dan segala macam, mau apa lagi? Saudara, itu pikiran-pikirannya ada. Semakin dekat pemancarnya, semakin bagus suara yang dihasilkan. Maka pilihlah frekuensi dari orang-orang yang tepat. Jadi saudara, kalau kita semakin dekat kepada pemancar atau sinyal sekarang, maka itu bagus. Jadi tak kala Anda dekat dengan orang-orang berpikir positif, maka pikiran Anda akan dipengaruhi dengan sesuatu yang positif. Makanya Alkitab katakan pergaulan buruk merusak kebaikan yang baik. Jadi jangan berpikir dan lakukan. Jadi mari kita coba langkah. Jadi dekatilah. Anda punya teman ada 10. Kemarin Pak Caesar sudah bikin kuis untuk sahabat. Saudara berpikir dari sahabat yang ada itu mana yang kira-kira berpikir positif? Anda petik, ambil. Oh dia hanya begini. Ya udah sekedar teman boleh. Tapi untuk membangun impian Anda jangan dulu. Karena apa? Itu akan merusak nanti. Langkah yang ketujuh, teruslah bangkit ketika Anda mengalami kegagalan ataupun rintangan. Saudara, saya pernah satu kali, saudara ini di kalangan jemaat sudah mau ajukan permohonan untuk saya diteguhkan. Tapi di atasan itu, di organisasi itu ditolak. Karena apa? Saya nggak alumni dari lembaga tertentu. Tapi apa? Saya bilang, lihat, saya mau buktikan, saya bisa. Saudara, gereja tempat saya sekarang itu, saya targetkan itu 2 tahun bisa beli. Setelah saya ditabiskan jadi pendeta, 2 tahun. Majelis bilang, mampu kita Pak? Mampu. Istri saya bilang, apa yang kau pikirkan? Terlalu mengada-ada. Ya? Itu memang kecil, tapi ya daripada tidak ada kan, kasih kontrak. Akhirnya 2 tahun saya bisa programkan itu. Memang
kucar kacir kemana-mana cari dana dan sebagainya. Tapi saya lihat tak kala kita memulai satu langkah, Tuhan buka jalan secara luar biasa. Iya, ya katakan teruslah Bang. Anda boleh saja terjatuh dan gagal dalam hidup ini. Bisa saja gagal dalam mencapai. Tapi yang namanya visi, Tuhan beri kekuatan bagi kita untuk maju. Semua kita pernah gagal. Kemarin saya katakan berapa bulan yang lalu, kegagalan adalah keberhasilan. Dengan kita gagal, kita mengevaluasi diri. Apa yang salah yang saya lakukan. Tetapi yang berikut, tetapi pastikan dirimu bangkit dari kegagalan. Kita bisa gagal, tapi saya harus bangkit dari kegagalan. Kita harus bangkit. Semua kita pernah gagal. Dan tugas tanggung jawab yang ada. Tapi jangan hanya menangisi kegagalan itu tanpa sebuah uang. Di dalam jabatan bisa saja itu terjadi sebuah rotasi. Bisa berputar, dunia pun berputar kan. Roda itu ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Tapi ya itu dia. Kalau kita mengalami segala sesuatu, pastikan bukti tahu itu Pak. Dari kegagalan Anda dapat belajar dan membuat Anda berkembang jauh lebih baik ke depan. Belajar dari kegagalan. Harus berani keluar dari kegagalan masa lalu dan menghadapi hari esok menuju yang lebih baik. Mungkin kita gagal, tapi kita harus berpikir hari esok masih jauh. Saya sangat tertarik dengan ilustrasi yang ada di mobil. Mobil saudara coba perhatikan kaca mobil. Kaca spion itu hanya kecil, tapi kaca ke depan itu lebarnya luar biasa. Kenapa? Kita kadang-kadang perlu melirik ke belakang. Karena kalau tidak ada kaca spion susah untuk mundur. Tetapi kita jangan larut di ke belakang. Kita lihat kaca di depan itu lebar. Karena apa? Itu yang harus kita lihat untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang terakhir, semua hal itu dilakukan. Ya, kurang di situ, hapuskan. Lakukanlah itu dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Mari kita melakukan segala sesuatu. Ingat bahwa hakikat keberhasilan merupakan suatu proses yang indah. Hakikat keberhasilan itu suatu proses. Tidak ada yang seperti apa. Kita di situ makan cabai langsung pedas. Nggak ada, hanya cabai. Hanya cabai. Kita masak Indomie aja butuh proses kan. Kasih air dulu, nyalakan kompor, buka Indominya, kasih bumbunya, sudah matang, angkat. Itu yang paling simpel. Tapi butuh proses. Tidak tiba-tiba Anda masukkan, nyalakan kompor, ada air masukkan, yang tanpa dibuka, plastiknya nggak matang. Yang berikut, setiap hal yang Anda lakukan di dunia ini adalah untuk meraih kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. Semuanya itu untuk kebahagiaan. Jadi saudara, apa yang kita lakukan supaya apa? Orang menikmati sebuah kebahagiaan lewat kehidupan. Itulah sebenarnya yang kalau Alkitab katakan diberkati untuk menjadi berkat. Nah, kalau kita memiliki kemampuan, potensi segala macam, bukan untuk diri kita, tapi apa? Orang lain. Saya kira apa yang dilakukan teman-teman kita yang ada di PT Santosa Asih berdoa, berjuang, cari tender dan segala macam, itu satu bukti untuk siapa? Untuk IKSN, untuk mahasiswa bisa menikmati dan segala macam. Tapi ingat, jangan sampai di situ saja. Tak kala Anda mendapatkan sesuatu, udah ada orang yang menunggu. Karena itu jangan berlama-lama di tempat ini. 4 tahun selesai, tapi jangan minta juga 2 tahun. Pak, supaya cepat seperti Bapak bilang, aku diluluskan. Tunggu dulu. Artinya, saudara, itu hal yang kita coba. Yang berikut, jadi tidak tepat jika kita bersedih, berkeluh kesah, menderita dalam proses kesuksesan yang kita perjuangkan. Jadi tidak tepat tak kala kita bekerja, kita hanya kerjanya mengeluh, apalagi bersedih, berkeluh kesah dan segala macam.
hasilnya. Maka dikatakan lakukanlah itu dengan sukacita. Itu yang bisa kita lakukan. Hadapilah semuanya itu dengan senyum dan bersemangat. Hadapi tantangan sebesar apapun saudara, senyum, bersemangat. Ya inilah bagian saya. Bukan kita akhirnya pasrah tidak. Nah inilah bagian yang saya dapat. Jadi untuk mencapai sebuah saya harus mengembangkan lagi supaya lebih banyak. Jangan Anda menunda-nunda kebahagiaan. Jangan Anda menunda kebahagiaan sampai Anda mencapai sasaran. Artinya saudara, kalau kita lihat di sini, jangan menunda-nunda. Apa yang Anda bisa kerjakan hari ini, coba kerjakan. Tapi lihat goal yang ada yang Anda. Jadi butuh sebuah proses yang terus-menerus. Jika Anda telah berjuang, bekerja dan berusaha dengan seluruh daya upaya yang Anda miliki secara optimal, maka sebenarnya Anda sudah layak untuk berbahagia pada saat itu. Jadi jangan sampai penyesalan sudah. Kita sudah, walaupun kita tidak berhasil, tapi kita sudah maksimal melakukan segala sesuatu. Dan kalau kita melakukan maksimal, itu kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup. Saya selalu punya prinsip begini. Ketika ada kereta, saya sudah punya tiket. Jangan lewat kereta baru saya cari tiket. Kalau lewat kereta saya cari tiket, maka saya ketinggalan. Dulu saudara, orang terlalu berpikir begini. Waktu saya jadi gembala, buat apa kuliah S2? S1 aja cukup. Saya bilang begini, saya hanya mau mengembangkan diri. Suatu saat ada kesempatan, saya sudah punya tiket. Terus selesai, saya kuliah lagi untuk S3. Orang bilang, apa yang gembala hanya sekuprit jemaatnya S3? Saudara, ketika saya kuliah S3, Ibu Norma telepon saya, Ibu Norma masih di rumah sakit, ketemu di Bumi Asih sana. Boleh nggak Pak Menggelar kita ketemu? Itu baik. Terus dia bilang, mau nggak jadi bukan sah? Saya sudah punya tiket karena waktu itu saya sedang kuliah untuk program doktoral pada waktu itu. Saya terima. Itu tahun berapa dulu? Sebelum saya jadi ketua, saya kan sudah buket di situ. Tapi saya mundur sekian lama dipanggil lagi. Artinya saya selalu berpikir begitu. Dulu saya ikut sertifikasi juga, yang penting udah ikut. Artinya ada kesempatan, jangan kita baru seperti apa? 5 gadis itu kan. Ketika pengantin datang, yang 5 nggak dia siapkan, dia cari minyak, pengantin datang, hilang kesempatan. Tapi 5 itu yang bijaksana, pengantin datang, mereka lama pengantinnya mereka udah standby. Jadi saudara-saudara, itu hal yang oleh karena itu yang terakhir, selamat dan sukses mengembangkan potensi Anda, karena Anda punya potensi. Katakan pada dirimu, saya punya potensi, saya harus potensi. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Sebuah pencerahan yang menolong, memotivasi kami untuk maju. Bersyukur karena Tuhan beri potensi dalam hidup kami. Seringkali kami gagal dan tidak mampu untuk melihat potensi yang ada. Tapi kami berdoa melalui kesempatan ini bahwa kami harus mengembangkan diri untuk memperlengkapi dan segala sesuatu, berpikir positif, berpikir besar untuk kami bisa melakukan sesuatu. Karena bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan, cakap mengajar untuk melakukan segala sesuatu bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami